Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan murid baru khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ini untuk cara memperbaiki data yang salah teman-teman ya. Jadi saat proses pengambilan PIN ternyata setelah disimpan permanen ya, mungkin ada beberapa data yang salah ya, mungkin salah nilai rapornya ya. Jadi setelah di entry ya, mungkin yang diupload salah ya, baik ini yang sudah verifikasi ataupun belum, ternyata ada nilai rapor yang salah. Terus berikutnya ternyata ada juga salah upload berkas ya, misalkan kakaknya ini salah ngambil ya, seharusnya dia yang diupload kakak misalkan keliru SKL misalkan, atau sebaliknya jatahnya yang diupload SKL misalkan salah kakak, itu kan artinya kan salah berkas. Berikutnya mungkin ada juga yang salah titik lokasi rumah ya, dia baru sadar misalkan ya, setelah direview dia baru sadar setelah disimpan permanen ternyata ada titik lokasi yang salah. Nah ini ada juga yang salah entry nick ya, jadi nicknya itu kan harusnya kan nick siswa ya, dia nggak sadar misalkan yang dimasukkan misalkan nomor kakak ataupun nick orang tuanya dan lain sebagainya. Terus ada juga yang tanggal kakak ya, jadi misalkan tanggal kakaknya dia punya kakak baru, punya kakak lama ya, ternyata dia keliru ya, harusnya dimasukkan kakak lama ya, yang diketik kakak baru, atau mungkin sebaliknya. Terus ada juga yang bingung, Pak nomor HP saya keliru ya, ternyata ya, mungkin ngetiknya enggak tahu ya, dia mungkin lupa atau bagaimana ya, ternyata ini nomor HP-nya keliru. Terus ada juga mungkin ini yang salah isi disabilitas ya, jadi kan ini fatal teman-teman ya. Jadi kalau isian disabilitas ini salah pilih ya, ini fatal, artinya nanti teman-teman tidak bisa ke jalur umum, atau mungkin yang jalur umum tidak bisa ke disabilitas. Nanti kita akan coba memberikan informasinya bagaimana sih cara memperbaiki data-data, misalkan ada kesalahan saat proses pengambilan PIN dan ternyata itu kalian sudah melakukan simpan permanen ya. Nah di sini teman-teman ya, saya minta tolong dulu ya. Jadi hati-hati dan teliti ya. Jadi hati-hati teliti, jangan sampai nanti Anda itu menyepelekan ya. Jadi karena bisa diperbaiki, kalian akhirnya syukur angger ya. Jadi artinya tidak memperhatikan data itu dengan baik ya. Nah ini jangan sampai ya, nanti kesalahan Anda itu menyusahkan orang lain ya gitu ya. Jadi saya minta nanti teman-teman lebih hati-hati dan teliti ya, jangan sampai nanti data yang kalian isikan itu memang benar-benar tidak bisa dirubah ya, itu fatal nanti ya. Jadi karena tidak semua data yang kalian entrykan itu bisa dirubah, itu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ya. Jadi berikan nama dokumen itu yang jelas ya, misalkan KK kasih nama, misalkan SKL kasih nama, sehingga nanti ketika kalian memilih data ya itu tidak ada kesalahan ya. Terus ini cek berkali-kali ya, data yang sudah diinput ya, dicek lagi dengan teliti. Mungkin kalau didampingi orang tuanya ya, mungkin bisa dicek. Bapak ibu ya, minta tolong dicekkan, Kak minta tolong dicekkan. Jadi cek berkali-kali, pastikan semua data itu sudah benar. Nah terus ikuti proses sesuai dengan aturan ya. Sekarang misalkan di ketentuan ya, di SPMP Jatim kan sudah jelas ya teman-teman ya. Mana di sini kan sudah jelas ya, aturannya itu bagaimana, terus sistemnya bagaimana ya, itu diikuti saja ya. Nah, jadi diikuti proses itu sesuai dengan aturan yang sudah diberikan ya. Terus update informasi biar tidak ketinggalan ya. Nanti jangan sampai nanti teman-teman ternyata infonya tidak update ya, mungkin sudah ada pembaruan data, sudah ada pembaruan informasi, teman-teman tidak update gitu ya. Nah terus ini manusia memang tidak luput dari kesalahan ya, tetapi setidaknya ya kita bisa meminimalisir ya, atau mengurangi kesalahan itu ya. Jadi mohon diperhatikan, nanti misalkan ada yang kesalahan, nanti bagaimana sih cara membetulkannya itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dulu. Oke teman-teman, untuk yang salah entry data ini ternyata banyak sekali ya yang masuk di komentar-komentar di YouTube ya, ataupun di media sosial. Ini ada yang salah ya, ini kalau ini fatal teman-teman ya, kalau ini fatal ya. Jadi kalau salah disabilitas dan non disabilitas ini bahaya ya, karena nanti tentunya kalian tidak bisa, kalau misalkan teman-teman itu bukan disabilitas tetapi datanya disabilitas, nanti teman-teman tidak bisa daftar ke jalur umum ya. Artinya jalur umum itu jalur yang bukan disabilitas gitu ya. Terus berikutnya ini data rapor, misalkan ada yang salah ya, di sini juga banyak sekali tanggal lahir yang salah. Terus berikutnya di sini ada penerbitan KK yang salah.
Terus di sini ada alamat domisili atau titik yang salah ya. Ini ada kakak baru, kakak lama ya. Terus ini ya, ketika buat akun ternyata tanggal lahirnya salah. Nah, itu bagaimana sih cara memperbaikinya? Ya, termasuk ini apakah nanti berpengaruh? Ya, tentu sangat berpengaruh ya. Nah, nanti kita akan coba memberikan informasinya bagaimana sih cara melakukan perubahan datanya gitu ya. Oke, kita ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum bergabung ya, silahkan teman-teman bisa bergabung. Nanti teman-teman bisa cek untuk informasi update terbarunya gitu ya. Oke, berikutnya teman-teman kita akan mulai dulu untuk cara memperbaiki data, nanti apa yang harus kalian lakukan ya. Oke, kita mulai dari sini teman-teman ya. Nah, ini dari sini kita ambil jadwal ambil pin ya. Nah, ini jadwal ambil pin. Di sini pengambilan pin ya diambil di 2 sampai 13 Juli 2025. Terus untuk verifikasi dan validasi berkas ini di 2 sampai 14 Juni 2025. Ini aturan yang sudah diterapkan ya. Jadi jangan dinego-nego lagi ya. Ini sudah ditetapkan dari dinas ya. Oke, berikutnya teman-teman untuk yang perlu dilakukan ya. Jadi kemarin teman-teman tentunya sudah sudah melakukan pengambilan PIN ya. Jadi ini sudah pengambilan PIN. Tentunya pengambilan PIN itu baik yang lulusan Jatim 2025, lulusan tahun sebelumnya dan luar Jatim ya. Oke, berikutnya ini saat pengisian data ya. Nah, di sini ada NPSN dan lain sebagainya. Nah, di sini ada proses pengambilan data ya, ada data rapor. Mungkin ada di sini masih ada yang salah mungkin. Terus data keluarga ya, mungkin mengupload data, mengisi NIK dan lainnya sebagainya. Terus meneliti rumah ini mungkin ada yang salah. Ya, di sini mungkin Pak, ini mohon maaf Pak, sudah saya teliti ya dengan seteliti-telitinya ya. Mungkin teman-teman saya, keluarga saya sudah saya gerakkan ya. Ternyata di sini masih ada yang salah ya. Itu bagaimana pembetulannya untuk nilai rapornya. Nah, mungkin di sini di kondisi lah ini yang penting itu di sini teman-teman ya. Status disabilitasnya hati-hati. Kalau kalian memang penyandang disabilitas nanti hanya bisa daftar di tahap 1 saja. Ya, tapi kalau kalian bukan penyandang disabilitas ya nanti bisa ikut di jalur umum ya, misalkan di jalur nilai, yonasi, domisili dan lain sebagainya. Makanya hati-hati kalau ada kesalahan data di status disabilitas ini. Nah, mungkin kalau nanti salah NIK ya. Nah, jadi teman-teman ini salah ngentri NIK atau mungkin salah nomor HP ya, mungkin salah pilih provinsi, kabupaten. Nah, ini memang ada beberapa data yang bisa dilakukan perubahan ya, ada juga data yang tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi nanti tentunya ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Jadi makanya perhatikan pengisian datanya. Ini mungkin salah ngisi alamat ya, salah ngisi RT, salah ngisi RW. Nah, ini mungkin salah ngupload berkasnya. Ya, ini mungkin yang diupload salah SKL ya. Ini kan harusnya KK, mungkin ada dokumen yang salah. Atau mungkin salah ngentri nomor KK ya. Jadi KK-nya mungkin ngantuk ya. Jadi diisi NIK-nya padahal yang dimintakan nomor KK-nya. Atau mungkin salah tanggal terbit KK-nya. Ini mungkin ada yang KK baru, ada KK lama. Nah, ini kalau salah itu bagaimana? Nah, ini ya jawabannya adalah di sini. Nah, ini misalkan ada yang salah titik rumah ya. Ini seharusnya Pak, ini seharusnya keliru Pak, ini enggak di sini. Ternyata setelah saya amati mungkin letaknya di sini ya lokasinya. Ya, itu bagaimana cara perbaikan untuk titik lokasi koordinatnya. Nah, ini ya. Nah, padahal kalau kalian sudah simpan permanen di sini kan sudah jelas ya. Nah, ini sebenarnya sudah jelas ya. Makanya teman-teman itu dibaca ya. Jadi update informasi ya. Dan di sini sebenarnya sudah jelas ya di sini. Nah, ya. Data akan disimpan secara permanen dan tidak dapat diubah kembali. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Ini saya peringatkan ya, waktu pendaftaran nanti ya, ketika kalian memilih sekolah, memilih jurusan, ini hati-hati. Ini kalau kalian sudah memilih sekolah dan jurusan dan sudah simpan permanen, ini sudah tidak bisa dilakukan perubahan apapun. Nanti misalkan kalian tanya ke dinas, tanya ke pusat, itu sudah tidak bisa dilakukan perubahan. Makanya hati-hati, kurangi resiko kesalahan dalam pengisian data. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati. Kalau sudah disimpan permanen seperti ini ya, jadi ini tombol simpan permanen, maka sudah tidak bisa dilakukan perubahan apa-apa. Ini hati-hati saat nanti kalian melakukan pendaftaran. Oke teman-teman ya. Oke, berikutnya di sini saat pengambilan PIN. Nah, ini kalian kan harus datang ke salah satu sekolah yang ditunjuk. Ya, salah satu. Ini kalau sudah salah satu sudah usah dinyang lagi. Pak, kalau selain ini bisa enggak? Ini enggak bisa ya. Jadi ini aturannya ya sudah diterapkan ya, silahkan datang ke salah satu sekolah yang ditunjuk. Tidak harus selimanya, tapi pilihlah sekolah yang paling dekat dengan rumah kalian. Ya, paham teman-teman ya. Nah, terus berikutnya di sini bagaimana Pak cara memperbaiki datanya saat data isian salah? Ya, saat proses ambil PIN. Ya, ini ambil PIN ya. Tapi nanti kalau saat proses daftar hati-hati ya, saat proses daftar itu sudah tidak bisa diperbaiki.
Ya, kalau salah pilih sekolah, salah pilih jurusan, sudah kalian harus menerima di situ, ya. Nah, kalau salah cara memperbaiki, nah ini ya, minta tolong ya. Nah, ini minta tolong. Kemana Pak? Ke operator SMA atau SMK saat verifikasi berkas PIN. Jadi nanti kan setelah kalian mengupload semua data online selesai, kalian kan harus offline ya, harus datang ke SMA atau SMK untuk verifikasi berkas PIN. Nah, setelah kalian minta tolong, kalian minta maaf dulu ya, Pak mohon maaf ya, saya ternyata ada salah data ya, data saya ternyata yang saya entrikan itu misalkan kurang koma, kurang titik ya, mungkin salah titik Pak. Nah, ini mohon maaf, dan sampaikan data yang salah itu apa saja ya, sampaikan dengan jelas. Pak, yang salah itu adalah misalkan contoh nomor NIK Pak ya, nomor NIK saya ini ternyata ada nomornya harusnya 6 ya, ternyata saya tulis 7 ya. Jadi itu ya, jadi kalian sampaikan ke operator SMA atau SMK saat verifikasi berkas. Nah, di sini nanti jika operator sekolah itu bisa membetulkan, ini akan langsung dibetulkan. Misalkan Pak, NIK-nya salah ya, operator masih bisa melakukan pembetulan, nanti akan dibetulkan ya. Nah, dan jika tidak bisa ya, artinya operator tidak bisa langsung membetulkan, nanti operator akan membantu untuk menyampaikan ya, akan berkoordinasi dengan dinas. Ini bagaimana solusinya ya, misalkan ada kesalahan disabilitas atau bukan. Kalau disabilitas itu tidak bisa operator memindah datanya ya. Nah, ini makanya nanti ada koordinasi, ini bagaimana solusinya itu teman-teman ya. Terus lain kali hati-hati ya, teliti dan jangan sampai salah lagi. Nah, ini terakhir, bisa jadi ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki ya. Contohnya apa Pak? Saat daftar, nanti saat daftar itu kalau kalian sudah memilih sekolah, sudah memilih jurusan, ketika sudah simpan permanen, ternyata Pak saya salah pilih sekolah ya, Pak ternyata nilainya saya jurnal lebih rendah, itu sudah tidak bisa dilakukan perubahan data ya. Makanya hati-hati, nanti silahkan yang salah koordinasi dengan operator SMA atau SMK ya, mungkin data-datanya bisa dilakukan perbaikan ya. Dan jangan lupa ya, kalau sudah dibetulkan, nanti sudah dapat surat terima ya, tanda bukti pengambilan PIN, kalian ucapkan terima kasih ya. Dan jangan lupa tetap hati-hati itu ya. Jadi nanti di operator ya, sedikit kita intip, nanti misalkan di sini ada kesalahan nomor KK ya, ini tanggal terbit KK, ini operator masih bisa melakukan perubahan. Jadi nanti akan dirubah nomor tanggal KK-nya itu yang betul berapa. Itu ya, nanti bisa diubah untuk tanggal terbit KK atau SKD-nya. Itu ya. Terus berikutnya misalkan di sini ada kesalahan nilai ya. Kalau nilai ini hati-hati ya. Kalau nilai, kalau kalian mengupload sendiri ya, ini kan kalau kalian melampirkan berkas seperti ini ya, maka sekolah bisa melakukan perubahan datanya. Ini misalkan Pak, ini kok 9 ya, harusnya 90. Harusnya 90, itu sekolah bisa melakukan perubahan. Operator ya, dalam hal ini operator verifikasi berkas. Nah, tapi kalau yang sudah verifikasi mandiri, itu agak ribet ya. Sekolah bisa tapi bukan di akunnya operator. Ya, jadi di akunnya kepala sekolah, itu ya. Terus ini ya, ini misalkan Pak, ini ternyata mohon maaf Pak, yang saya klik itu ternyata salah ya. Jadi ini ternyata kakaknya ya saya upload. Nanti sekolah operator SMA atau SMK itu bisa membantu membetulkan, gitu ya. Ini kan, nah misalkan ini salah, rapornya yang salah semester berapa Mas? Semester 1 Pak, ya nih. Jadi kalian sampaikan Pak mohon maaf ada kesalahan di semester ini. Jadi sampaikan dengan jelas, gitu ya. Nanti biar dibantu untuk proses perbaikan datanya, gitu ya. Misalkan Pak kakaknya salah ya, yang saya upload salah Pak ya, ini misalkan ini ya, nanti Pak ini RT saya salah ya, sebenarnya RT saya itu adalah 3 ya. Nah mungkin saya ngantuk Pak, ini tertulis 2, nanti bisa dilakukan perubahan di operator SMA atau SMK ini ya. Nah ini bisa dirubah ya, tapi hati-hati ya, jangan menyepelekan data ya, nanti kalian terus syukur toh ya, syukur angger ya, jangan gitu ya. Misalkan Pak salah titik lokasi ya Pak nih ya, ini misalkan lokasi saya tuh ternyata kurang ke barat atau misalkan kurang ke timur ya, nanti bisa dilakukan perubahan. Jadi kalian koordinasikan dengan operator di SMA ataupun SMK saat verifikasi berkas PIN. Ini misalkan ya, Pak foto SKL saya ternyata salah Pak, mohon maaf ya, saya upload ternyata salah pilih kakak, jadi ini kebalik Pak ya. Misalkan ya, yang harusnya kakak kalian upload SKL, yang harusnya SKL kalian upload kakak, ya. Jadi nanti dikoordinasikan dengan operator SMA atau SMK data apa yang salah, ya teman-teman ya. Jangan lupa hati-hati dan teliti ya, jangan sampai nanti kesalahan Anda ya nanti memang tidak bisa dilakukan perbaikan atau perubahan data.
Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.